Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel aku, Taking Boy. Ini adalah edisi ke-7 dari Simulkoi dan kali ini kita bakal membahas tentang kolom distilasi. Mungkin salah satu alat yang bakal banyak ditemuin gitu ya. Nah, spesialnya hari ini kita bakal coba simulasi di dua software yang berbeda gitu. Mau tahu seperti apa? Langsung aja kita baca case-nya. Oke, jadi ini dia kasus buat Simulkoi ke-7. Jadi kita bakal merancang sebuah kolom distilasi untuk memisahkan aliran hidrokarbon. Ini ada spesifikasinya. Terus syarat produknya ada 5% mol propana di bagian bawah dan 5% mol butana di bagian distilat. Oke, jadi sebenarnya soal ini terinspirasi dari buku Chemical Process Design and Simulation di example 6.3. Jadi buat teman-teman yang mau langsung baca dari buku cetak bisa di sini. Tapi aku bedain dikit karena kita bakal coba ini juga di Aspen Plus gitu. Oke, kita langsung aja ke simulasi. Buat software pertama kita bakal pakai Aspen HYSYS. Kita langsung add aja, add propan, and butan, and pattern, and hexan, masuk, fit package, Peng Robinson, simulation, kita beresin ini biar enak dilihat. Terus bagian bawah. Nah, sip. Buat mulai simulasi distilasi, kita butuh tahu beberapa parameter. Ada jumlah stage, fitnya masuk ke stage berapa, terus reflux ratio berapa. Nah, itu kita bisa cari dengan kita pakai shortcut distillation column. Kita taruh, kita definisiin stream-streamnya. Yang diperlukan ada 3 material stream dan 2 energy stream. Oke, kita bakal spesifikin buat inletnya, komposisi 0,1, 0,2, 0,2, 0,3, 0,4. Kondisi 97,34, 97,34, 7 bar. Karena kita gak tahu flow-nya, kita bakal pakai basis kayak biasa di 1000. Oke, sekarang kita bakal ke desain parameter. Nah, kita bakal spesifikin komponennya dulu. Jadi light key in the bottoms, harusnya kan yang di bottoms itu adalah spesi-spesi yang tidak mudah menguap sehingga dia berat gitu ya, di bawah jatuh. Tapi di sini bilang light key, berarti kan ringan tapi ada di bawah gitu. Dengan kata lain ini seperti ada pengotor gitu lah ya. Ini juga kebalikannya ada heavy key in distillate. Distillate kan harusnya yang volatil gitu ya. Tapi ini kok ada heavy key gitu. Nah, ini kayak semacam pengotor. Jadi ini kita isi kira-kira pengotor yang diizinkan itu berapa gitu. Oke, kita ini udah ada 5% ya masing-masing. Sorry, di sini kita masukin 5%. Buat komponennya propana, butana. Oke. Terus condenser pressure kita bakal ikutin kayak feed streamnya ya, di 7 bar. Oke, langsung terhitung minimum reflux ratio. Nah, kan ini namanya minimum kan, berarti harus tidaknya di angka ini gitu, atau lebih gitu. Nah, buat aman biasanya kita pakai 1,25 atau 1,5. Misalnya kita pakai 1,5 gitu ya. Kita kalkulator sedikit. 1,5 dikali 3,641. 5,4615. Oke, udah beres. Jadi simulasinya udah jalan. Kita udah mendefinisikan semuanya dan kita langsung lihat hasilnya ada di performance. Nah, jadi ini data-data yang bakal kita pakai buat nge-sizing distilasi. Ini bisa kita crop gitu atau kita nanti bakal di sebelahnya itu juga boleh. Kita misal di sini kita crop buat nanti kita jadiin acuan dalam kita simulasi. Nah, gitu ya. Ini kita close kalkulator. Sekarang kita baru nih sizing yang sebenarnya. Di sini udah ada distillation column.
Kita masukin ininya feed, kondensernya qcon 2, ini qrep 2, bottom. Sekarang buat yang bagian atas nih, kita sekarang sementara di partial, artinya kita punya dua produk, yang vapor sama yang liquid. Coba kita sekarang balik sini. Nah, di sini dibilang bahwa top product phase-nya adalah liquid, berarti kita bakal pakai yang total, gitu ya. Jadi overhead. Buat number of stage, kita lihat tadi yang udah di screenshot, dan di actual itu 8,2, kita bakal buletin ke atas jadi 9. Nah, untuk di Aspen HYSYS, number of stage itu dimulainya ya di sini, di bagian kolomnya. Jadi kondenser dan reboiler itu gak dihitung sebagai number of stage. Jadi bakal kondensernya jadi bakal 0, stage 0, sedangkan reboilernya bakal stage n plus 1 gitu ya. Nah, buat stage-nya udah jadi 9. Sekarang buat optimum feed stage-nya di 5,529, kita buletin ke atas jadi 6. Oke. Lagi, sekarang reboiler pressure 700 kPa atau 7 bar. Next. Kita udah next aja. Sekarang kita langsung ke monitor. Oke. Reflux ratio kita bisa dapat dari mana? Dari sini. Tadi yang perhitungan ini ya. 5,4615. Kita masukin 5,4615. Terus buat distillate rate, ini kan dicantangnya aktif nih, artinya kita bakal isi nih. Distillate rate-nya kita lihat dari sini. 0,7711. Oke. Sekarang apa yang belum? Kita belum spesifikin buat yang inletnya. Komposisi kita spesifikin. Sembilan 97,34. Oke. Sebenarnya bisa teman-teman caranya kayak gitu ya. Kayak kita masukin satu-satu kayak tadi, tapi kan lama ya. Jadi kita bisa sebenarnya tuh kayak gini nih. Aku ajarin cara cepat. Kita kosongin dulu semuanya. Oke. Kita bisa ke feed, terus pilih define from stream. Kita bakal dari in. Nah, langsung. Dia bakal nge-copy stream in ini, karena kita kan sama aja kan. Nah, jadi kita bakal ngopi ini pindahin ke feed gitu. Jadi caranya dari situ ya. Ada di sini, define from stream. Kita bakal balik sini. Sekarang semuanya udah ya. Ini udah kita spesifikin. Tinggal kita ke monitor, kita run. Oke, udah converge nih, udah hijau. Nah, kita sekarang coba bandingin dari yang ini sama yang ini ya. Kita pakai tabel. Show table. It's show table. Oke, sekarang dari segi temperature, pressure, dan molar flow dulu deh. Bisa dilihat hasilnya cukup mirip ya. Nggak beda jauh nih, cuma beda dikit doang gitu. Nah, sekarang coba dari Q-nya kita bandingin. Oke. Nah, bisa dilihat ini juga mirip-mirip ya. Rep sama kondensornya. Sekarang kita coba bandingin buat komposisinya. Caranya kita ke sini, add variable, ke molar. Master. Nah, ini. Mol frac, kita semuanya masukin. Tuh.
kita bakal bandingin sama yang overheadnya sini. Variable master molefrag, masukin semuanya. Oke, bisa dilihat ya, ini mirip-mirip juga, heksannya 0, sama-sama 0, terus propannya juga banyak, sama di sini mirip-mirip. Sekarang kita bakal yang bottom, kita coba bandingkan. Variable master variable master sip, kita lihat mirip-mirip juga ya. Oke teman-teman, jadi bisa dibilang hasil yang kita punya ini mirip banget nih. Jadi kita bakal lanjut langsung ke simulasi di Aspen Plus. Oke, kita bakal lanjut ke proses simulation software kedua, yaitu di Aspen Plus. Buat dari pemilihan propertiesnya sama aja kayak yang di HiSys, jadi nggak usah ditampilin lagi ya. Kita langsung aja mau bikin yang sama nih kayak tadi. Jadi kita langsung ke kolom. Nah ini yang STWU, bisa lihat di sini pakai Win Underwood Gillian method, sama kayak yang shortcut tadi ya. Nah, kita taruh di sini. Kita namain ini misal shortcut. Nah, biar sama ya. Terus kita langsung hubungin aja material stream. Oke. Terus ini kita kasih namanya sama deh kayak yang di sini. In this bot. In this bot. Gitu. Sekarang, nah, dia ada dua cara untuk menspesifikasi dari number of states, tapi kita belum tahu. Nah, reflux ratio kita juga belum tahu kan. Tapi kita reflux ratio bisa dihitung dari tadi, kalau dari sebelumnya. Ini kita lihat ya. Reflux ratio itu 1,5. Nah ya, di sini 1,5 kali minimum reflux ratio, ya kan. Nah, caranya kalau di Aspen Plus, kita klik gini. Min 1,5. Nah, ini artinya dia 1,5 kali minimum reflux ratio. Kita taruh 7 bar di sini juga. Oke, ini dia nih yang agak unik. Jadi beda banget sama yang di HiSys. Kalau HiSys tanyanya itu light key in bottom sama heavy key in distillate mole fractionnya. Sedangkan kalau misalkan di Aspen Plus yang diminta adalah recovery-nya. Nah, jadi mungkin kita harus tahu dulu nih maksudnya recovery itu apa. Jadi recovery itu adalah jumlah komponen yang ada di distilat dibandingkan dengan yang feed. Nah, jadi untuk itu aku udah bikin sebuah Excel khusus buat kita ngetransfer nih dari HiSys, kita ubah biar bisa diterima sama Aspen Plus. Jadi pertama kita cari light key recovery. Caranya di sini kita lihat nih di distilat yang paling besar apa gitu. Propan kan. Nah, berarti kita tulis di sini dulu. Propan. Terus mole fraction dia di distilat 0,9487. 0,9487. Terus flow di distilatnya 0,7711. 0,7711. Mole fraction di feed. Mole fraction di feed propan tuh 0,1. Feed mole flow-nya kita cek juga di sini. Feed mole flow-nya 13,86. 13,86. Oke, udah dapet recovery-nya. Sekarang kita juga bakal sama di sini. Heavy key recovery. Kita bakal lihat di sini di distilat mana yang di bottomnya paling banyak, yaitu heksan. Nah, di distilat yang kita lihat heksan itu berapa mole flow-nya? 0. Oke, kita taruh di sini. Kalau misalkan ini heksan, terus kita 0. Nah, itu kan udah pasti nih, apapun itu pasti 0 kan ya. Nah, kita bisa juga pakai yang lain, yang ada angkanya gitu misalkan. Nah, kita lihat lagi. Yang kedua terberat deh gitu. Yang banyak di bawah pentan. Nah, bisa nih, nggak 0 ya. Oke,
0,0012 kita ganti jadi pentan. Pentan 0,0012. Decimal flow-nya sama 0,7711. Fraction fit-nya pentan itu 0,3 kalau nggak salah ya. Ya, betul. 0,3. Oke, kita udah dapat, langsung kita copy aja nih. Let key recovery-nya propan. Recovery-nya, nah kita copy ini, paste ke sini. Oke, lanjut ke heavy key-nya pentan. Ini kita copy. Oke. Nah, ini condenser specification, total condenser karena kita semuanya liquid tadi ya. Nah, buat next kita lihat apa lagi. Kita butuhin. Nah, kita spesifikin inletnya dulu nih. 97,34. 97,34. 7 bar. Ininya mass flow 1000. Kita mole fraction 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 gitu ya. Udah bener ya harusnya. Oke, result available. Kita langsung lihat ke stream resultnya. Oke, 95 sama 15. Nah, mirip banget ya. Di bottomnya 95-an, di atasnya 14-an. Terus kita lihat dari mole fraction-nya. Ini juga mirip-mirip nih. Nah, di distilat tuh hampir 0 ya butannya. Sorry. Iya, butannya hampir 0. Heksannya hampir 0, maaf. Di distilat, heksannya hampir 0. Lalu juga pentan sedikit, sama banget nih kayak di sini. Oh ya, pentannya 0,0012. Oke, jadi itu teman-teman kita udah berhasil. Sekarang kita tinggal ke yang satunya lagi ya. Nah, kita namainnya sama juga, frak. Kita bikin material stream. Sorry. Nah, kalau di atas itu kita masukin buat vapor. Tapi kan kita tadi total condenser ya. Nah, jadi kita masukinnya di sebelah sini. Oke, kita kasih nama yang sama. Fit of a head bottom. Oke, udah beres. Sekarang kita masuk ke fitnya dulu deh ya. Kita spesifikin fitnya 7 bar, massnya 1000, 1000, mole fraction 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Buat temperaturnya 97,34. Oke, beres. Kita langsung masuk ke distillation. Oke, ini dia tampilannya. Pertama, number of stage. Kita lihat sini. Yang kita tahu itu adalah number of tray. Apa bedanya? Kalau tray, tadi kita agak memperhitungkan condenser dan reboiler. Sedangkan kalau stage itu memperhitungkan. Cara gampangnya, kita tinggal tambah 2. Jadi ini tadi kita masukin 9, tambah 2 jadi 11. Gitu ya. Condenser tipenya total. Nah, ini reboilernya juga bisa kita ubah. Kettle, thermosifon, atau dan lain-lain. Kita pilihnya yang kettle. Lalu yang distillate rate kita juga bisa lihat dari yang sebelumnya. Kita ambil 0,7711. Buat reflux ratio bisa juga ambil yang sebelumnya di sebelah sini. Nah, ambil 5,4615 tadi ya. 5,4615. Sip. Sekarang ke stream. Nah, ini kita bakal masukin dia di stream keberapa gitu. Di stage keberapa, maaf. Nah, kita lihat di sini kita tadi masukin di stage ke-6, tapi itu belum termasuk sama condenser dan boiler. Berarti kan ini kan ditambah 1, 6 jadi tambah 1 jadi 7. 7 masukinnya on stage. Gitu. Kenapa 7 nggak ditambah 2? Iya dong, karena ini kan dihitungnya dari atas ya kalau tadi ya. Nih, aku tunjukin sini lagi.
Nah, dia tuh ngitungnya dari atas nih, 0, 1, 2 gitu ya. Nah, berarti kalau misalnya 6, berarti kan dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau Aspen Plus dia ngitungnya dari atasnya dari sini. Berarti hitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, itu bakal sama kalau ditambah 1 gitu kira-kira logika berpikirnya gitu ya. Oke, udah beres di sini pressure, kita tinggal masukin 7 bar. Sip. Udah tinggal kita run. Beres. Kita lihat ke stream result. Oke. Ini kelihatan dari temperaturnya sama ya. Bottom overhead-nya sama. Terus juga di mole fraction kita lihat. Nah, sama juga ya, mirip-mirip gitu. Oke, jadi gitu aja simulasi di Aspen Plus dan Aspen HiSys-nya. Kita bisa lihat bahwa hasilnya itu mirip-mirip ya ternyata. Cuma pendekatannya aja nggak beda. Semoga video ini bisa bermanfaat dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!